Halo teman-teman, salam sejahtera semuanya. Sahabat-sahabat, langsung aja ya, pada video kali ini kita akan menanggapi ajaran yang kurang tepat ya, yang disebarluaskan oleh Romo Daniel Biantoro ya. Romo Daniel Biantoro ini adalah pendiri dan ketua umum GOI ya, Gereja Ortodok Indonesia. Pada video-video saya terdahulu, saya juga sempat sebenarnya menyinggung kekeliruan ajaran dari Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodok Indonesia. Nah, mungkin sebagian dari Anda pernah menyimak video itu. Tapi pada video kali ini kita tidak akan menanggapi banyak-banyak ya. Kita hanya akan fokus membahas pentafsiran atau pemahaman Romo Daniel Biantoro ketika membahas Injil Yohanes 10 ayat 30. Di mana Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu. Ego kei ho pater hen." Aku dan Bapa adalah satu. Di salah satu videonya, Romo Daniel Biantoro ketika menanggapi atau mereaksi video dari Romo Deso, ya, jadi Romo Daniel Biantoro dari Gereja Ortodok Indonesia mereaksi videonya Romo Deso, seorang Romo Katolik. Nah, jadi ini Romo versus Romo. Nah, dalam salah satu videonya, yaitu video yang ini, ya teman-teman nanti bisa, kalau mau nonton langsung videonya bisa disimak ya. Sekitar 40 menit lebih videonya. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya akan cuplikan, ya, saya berikan cuplikan dan akan saya tanggapi ketika Romo Daniel Biantoro membahas Injil Yohanes 10 ayat 30. Oke teman-teman, kita langsung simak dulu ya cuplikan videonya. Ini pada sekitar menit ke-6 ke-7 ya. Romo Daniel Biantoro membahas Yohanes 10 ayat 30. Perkataan Yesus, "Aku dan Bapa adalah satu." Demikian cuplikannya. Personalitas saya, pemikiran saya ada di dalam kata-kata saya ini. Maka dikatakan aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Firman ada di dalam Allah, tapi Allah itu sendiri dinyatakan melalui firman ini. Nah, penyataan Allah melalui firman itulah artinya firman diperanakkan dari Allah, keluar dari Allah. Jadi Allah dan firman-Nya adalah satu. Karena itu, karena firman itu satu dalam Allah, maka dia mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." nah, artinya aku dan Bapa kami adalah satu. Itu kalau bahasa aslinya ya. Jadi ini tidak menunjukkan bahwa aku dan Bapa itu sama saja, bukan. Aku dan Bapa, ego keopatir, n. S-man. N itu adalah bentuk netral dari kata satu. Dalam bahasa Yunani ada tiga jenis kelamin tata bahasa. Ada kelamin jantan. Kalau kata satu dalam kelamin jantan bunyinya eis. Ada kelamin betina. Kalau satu dalam kelamin betina bunyinya mia. Dan ada kelamin netral, kalau satu dalam kelamin netral bunyinya en atau hen. Nah, dalam ayat ini digunakanlah kata hen, yang artinya netral. Nah, kalau yang dimaksud adalah aku dan Bapa sama saja, seharusnya bunyinya heis. Aku dan Bapa adalah heis. Aku ya Bapa itu, Bapa ya aku itu. Enggak, itu yang digunakan bukan kata heis, tapi en. Berarti ada kesatuan secara yang bukan bukan menunjuk kepada satunya satu samanya pribadi, tapi ada kesatuan yang mempunyai hakikat yang ada antara Bapa dan Putra. Esmen, kami adalah. Tapi ada kesatuan yang mempunyai hakikat yang ada antara Bapa dan Putra. Oke, sekarang kita akan langsung tanggapi ya teman-teman. Dengan segala hormat, penafsiran Romo Daniel Biantoro terhadap Injil Yohanes 10 ayat 30 ini tidak tepat ya teman-teman. Romo Daniel Biantoro tegas mengatakan kata satu yang dalam bahasa Yunaninya adalah hen, di situ menunjukkan hakikat. Ya. Jadi hakikat Yesus Sang Firman dengan Allah Bapa itu adalah satu. Satu hakikat.
Itu yang ditekankan oleh Romo Daniel Biantoro. Nah, sekarang mari kita buktikan bahwa kata satu atau yang dalam bahasa Yunaninya hen di Injil Yohanes 10 ayat 30 itu sebenarnya bukan menunjuk kepada satu hakikat. Melainkan kata satu di ayat itu maknanya sebenarnya adalah satu karya, satu visi, satu misi, satu pekerjaan. Bagaimana penjelasannya? Begini sahabat-sahabatku. Jika Romo Daniel Biantoro tadi menjelaskan kepada netizen ya, ketika menanggapi videonya Romo Ndeso, Romo Katolik ya. Kemudian dia membahas atau memaparkan bahwa kata satu yang ada di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu dalam teks bahasa Yunaninya adalah hen. Dalam hal ini kita setuju dan memang ini benar teman-teman ya. Jadi kata satu ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu atau ego kei ho pater hen ya. Aku dan Bapa satu. Itu kata satunya dia netral. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau laki-laki, kata satu dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah heis atau eis. Sedangkan kalau perempuan, kata satu yang dipakai adalah mia. Nah, sedangkan di dalam Injil Yohanes 10 ayat 30 ini, yang dipakai itu netral, yaitu hen. Sehingga benar pula ketika Romo Daniel Biantoro sekaligus mengkritik ya ajaran para pengajar Wanes Pentakostal atau orang-orang yang percaya bahwa Allah Bapa adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Romo Daniel Biantoro mengatakan, kalau Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, maka kata satu yang dipakai harusnya adalah heis, ya, bukan hen. Ya. Tetapi karena di sini dipakainya adalah kata hen, maka ini membuktikan bahwa bukan satu pribadi. Jadi Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Nah, sekali lagi dalam hal ini saya sangat sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh Romo Daniel Biantoro. Ya, bahwa Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Kita sepakat. Tetapi dengan segala hormat sekali lagi, mari kita kritisi kekeliruan Romo Daniel Biantoro ketika mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu dalam hal hakikat. Jadi Allah Bapa itu adalah Allah yang maha kuasa dan Yesus juga Allah yang maha kuasa. Hakikatnya sama, kira-kira begitu ya. Nah, dalam hal ini Romo Daniel Biantoro salah. Kita akan buktikan ya teman-teman. Kata hen atau satu dalam Injil Yohanes 10 ayat 30 ya, itu sama sekali bukan berarti sebagai satu hakikat atau satu zat ya. Itu sebenarnya kita bisa bandingkan juga di dalam Injil Yohanes pasal yang lain yang juga ada kata satu yang juga ditulis dalam bahasa teks Yunaninya hen, yaitu di dalam Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Ini adalah ayat yang berisi doanya Yesus ketika Yesus mendoakan para muridnya. Demikian ayatnya. Dalam teks bahasa Indonesia terbitan LAI tertulis demikian. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Ini doanya Yesus ya. Supaya mereka semua menjadi satu. Nah, ini kata satu ini dalam teks Yunaninya hen ya. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatiin baik-baik teman-teman. Di sini juga ada kata-kata Yesus bahwa ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Dan mereka, siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Yesus. Juga di dalam kita. Nah, jadi selain kita membahas kata satu ya, kita juga perhatiin di sini. Ada kata Yesus mengatakan bahwa Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Betul ya? Tetapi ternyata yang di dalam Bapa dan di dalam Yesus bukan cuma Yesus dan Bapa. Tapi para murid Yesus juga di dalam Bapa dan di dalam Yesus. Nah, jadi dengan segala hormat, jika Romo Daniel Biantoro mengatakan
bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus itu adalah bukti sebagai kesatuan hakikat. Dalam hal ini salah. Sebab yang bisa di dalam Bapa dan di dalam Yesus bukan cuma Yesus dan Bapa, tapi para murid juga di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Ini ayatnya. Yohanes 17 ayat 21. Sekarang kita kembali membahas kata hen atau satu ya. Tadi di ayat Yohanes 17 ayat 21 ada kata satu. Itu tertulis teks Yunaninya hen. Kemudian di ayat 22 teman-teman. Ini juga ada kata hen atau satu ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Nah, di ayat 22 ini ada dua kata satu atau hen. Ya. Kata satu di sini dalam teks Yunaninya hen juga. Selanjutnya di ayat 23, perhatikan. Aku di dalam mereka. Nah, jadi Yesus di dalam para murid. Ya. Dan engkau ini Bapa ya, di dalam aku. Jadi Yesus di dalam para murid. Dan Allah Bapa di dalam Yesus. Jadi artinya Allah Bapa dan Yesus berada di dalam para murid. Ya. Kita ulangi. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Teman-teman perhatiin baik-baik. Sekali lagi saya ulangi ya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Jadi Yesus berada di dalam para murid. Dan Allah Bapa di dalam Yesus. Artinya Allah Bapa dan Yesus berada di dalam para murid. Jelas ya? Kemudian di sini juga ditegaskan supaya mereka sempurna menjadi satu. Nah, jadi para murid sempurna menjadi satu. Nah, kata satu di sini juga ditulis dalam teks Yunaninya hen. Jadi jelas ya, teman-teman ya. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, ini ada kata hen atau satu. Nah, dalam hal ini bukan satu hakikat. Jadi sebagaimana di dalam Injil Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Itu bukan satu hakikat, tapi satu karya, satu pekerjaan, satu visi, satu misi. Demikian juga kata satu atau hen yang ada di dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 ini. Yesus mendoakan para muridnya bukan supaya menjadi satu hakikat. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Bapa juga Allah yang Maha Kuasa, para murid juga menjadi Allah yang Maha Kuasa. Bukan begitu ya. Jadi bukan satu dalam hal hakikat. Nah, sebagai tambahan ya teman-teman, sebenarnya banyak pendeta ataupun sarjana-sarjana teologi ya, yang ketika bersekolah di STT yang ada di Indonesia dan pernah membaca salah satu buku rujukan ya. Buku rujukan dari STT itu adalah tulisan dari Dr. Harun Hadiwiono. Ya. Dr. Harun Hadiwiono ini adalah salah satu mendiang guru besar STT Duta Wacana Yogyakarta. Dr. Harun Hadiwiono yang bukunya ini banyak dibaca oleh sarjana-sarjana teologi juga. Dan bukunya juga tersebar di masyarakat umum ya, ada di toko buku rohani, yaitu buku Iman Kristen. Penerbitnya BPK Gunung Mulia Jakarta tahun 1986. Nah, di bukunya Dr. Harun Hadiwiono yang berjudul Iman Kristen ini, terbitan BPK Gunung Mulia Jakarta tahun 1986 ini, di halaman 119 sampai 120 ada tertulis demikian. Ketika membahas Yohanes 10 ayat 30. Perhatikan baik-baik ya. Ini saya cuplikan kata-katanya ya. Kutipan kata-kata dari bukunya Dr. Harun Hadiwiono.
Dari Yohanes 30 yang menyebutkan bahwa keduanya, yaitu Bapa dan Anak adalah satu, bla 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 bla, ada kesatuan yang erat sekali antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Akan tetapi, harus segera dicatat bahwa kesatuan Tuhan Allah dengan Yesus itu bukanlah kesatuan yang terletak pada kesatuan tabiat yang statis. Bukan dalam arti memiliki zat yang sama, melainkan kesatuan di dalam karya atau perbuatan. Bla 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 bla. Demikianlah kiranya jelas bahwa kesatuan Allah Bapa dengan Yesus sebagai anak Allah adalah kesatuan di dalam karya-karyanya, bukan di dalam tabiatnya atau di dalam zatnya. Jelas ya? Sekali lagi teman-teman, itu tertulis dalam buku Dr. Harun Hadiwiono, judulnya Iman Kristen, terbitan BPK Gunung Mulia, Jakarta. 1986 halaman 119 sampai 120. Orang-orang biasanya yang sekolah teologi ya, banyak menjadikan buku ini sebagai rujukan. Nah, mungkin Anda sebagian ada yang sarjana teologi, harusnya kalau Anda pernah membaca buku ini, Anda pun akan paham sebagaimana disampaikan oleh Dr. Harun Hadiwiono. Ketika membahas Injil Yohanes 10 ayat 30, tegas dikatakan bahwa itu bukan kesatuan dalam hal zat, bukan satu hakikat, tapi kesatuan Yesus dengan Allah Bapa adalah kesatuan dalam hal karya, pekerjaan. Dan teman-teman sebagai tambahan pula ya, mengenai Yohanes 10 ayat 30 ini, bahkan ya, John Calvin itu adalah dedengkotnya gereja Calvinis ya. Gereja Calvinis itu gereja reform ya. Seperti kalau di Indonesia ya, pengikut Calvinis itu gereja reform seperti Stephen Tong, Ezra Soru, Deki Gadas, Muriwali Matalu, dan konco-konconya ya. Mereka semua adalah gereja pengikut Calvin. Nah, bahkan mengenai Yohanes 10 ayat 30 ini ya, John Calvin mengatakan dalam bukunya Commentary on the Gospel According to John ya. Jadi bukunya komentar tentang Injil Yohanes ya. Commentary on the Gospel According John. Ada pernyataannya demikian. Orang-orang zaman dulu menyalahgunakan ayat ini untuk membuktikan bahwa Kristus adalah dari zat yang sama dengan Sang Bapa. Karena di sini Kristus tidak berbicara mengenai persatuan dalam zat, tetapi mengenai kesepakatan antara dia dengan Sang Bapa. Ya, jadi sahabat-sahabatku, sayang sekali jika hari ini gereja-gereja pengikut Calvinis seperti gereja Reform misalkan salah satunya ya di Indonesia ini, justru sebagian dari mereka, tidak semua ya, sebagian dari guru-guru gereja Reform atau gereja-gereja Calvinis ya, justru menyalahgunakan ayat Yohanes 10 ayat 30 ini untuk kekeh ngotot mengklaim bahwa Yesus dan Bapa adalah satu hakikat. Ini buktinya. Yohanes 10 ayat 30. Padahal John Calvin sendiri tidak mengatakan begitu. John Calvin tegas mengatakan, sekali lagi saya bacain. Orang-orang zaman dulu menyalahgunakan ayat ini untuk membuktikan bahwa Kristus ya, dari zat yang sama dengan Sang Bapa. Nah, jadi itu disalahgunakan. Itu penyalahgunaan ayat. Ya. Karena di sini Kristus tidak berbicara mengenai persatuan dalam zat, tetapi mengenai kesepakatan antara dia dengan Sang Bapa. Jadi satunya Yesus dengan Bapa itu satu dalam visi dan misi. Ketaatannya Yesus membuat Yesus menjadi satu dengan Bapa. Demikian juga sebagaimana tadi kita sudah bacakan dalam Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Jika para murid Yesus, jika Anda dan saya juga sepakat mau betul-betul ikut Yesus, maka doa Yesus itu akan tergenapi. Bahwa kita
Anda, saya, dan para murid Yesus juga akan menjadi satu dengan Yesus dan satu dengan Bapa. Allah Bapa dan Yesus akan juga menjadi di dalam kita. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Bapa di dalam Yesus, Bapa dan Yesus juga di dalam kita. Oke sahabat-sahabatku, kiranya video ini bermanfaat dan semoga bisa juga ditonton oleh Romo Daniel Biantoro. Bagi teman-teman yang ada kontaknya Romo Daniel Biantoro, tolong sampaikan video ini kepada Romo Daniel Biantoro. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Shalom Elohim. Elohim Shalom. Haleluya, terpujilah Yahweh.